Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak dosen Bapak Sudarsono SHMM selaku dosen mata kuliah perilaku organisasional. Perkenalkan, nama saya Muhammad Osama Hilmi Yusfian dengan NIM 2023 11020. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi proses persepsi dan teori atribusi. Langsung pada materinya. Definisi persepsi. Persepsi dalam arti luas adalah penglihatan, bagaimana seseorang melihat sesuatu dan mengartikannya. Dalam perkembangannya, proses persepsi tidak hanya menggunakan indera penglihatan saja. Artinya, persepsi adalah proses pemahaman atau pemberian makna atas suatu informasi terhadap stimulus. Stimulus didapat dari proses penginderaan terhadap objek, pariwisata, atau hubungan-hubungan antar gejala yang selanjutnya diproses oleh otak. Nah, di sini proses kognisi dimulai dari persepsi. Ilmu psikologi percaya bahwa tingkah laku manusia merupakan fungsi dari cara dia memandang. Oleh karena itu, untuk mengubah tingkah laku manusia harus dengan cara mengubah persepsi. Nah, di sini ada beberapa macam-macam persepsi. Ada 5 macam persepsi. Yang pertama yaitu persepsi visual. Persepsi visual dapat diartikan sebagai indera penglihatan. Persepsi ini paling awal berkembang pada bayi dan mempengaruhi bayi dan balita untuk memahami dunianya. Nah, yang kedua ada persepsi auditori. Persepsi auditori didapatkan dari indera pendengaran yaitu telinga. Yang ketiga persepsi perabaan. Persepsi perabaan didapatkan dari indera peraba yaitu kulit. Nah, yang keempat ada persepsi penciuman. Persepsi penciuman sendiri atau olfaktori didapatkan dari indera penciuman yaitu hidung. Yang terakhir ada persepsi pengecapan. Persepsi pengecapan sendiri atau rasa didapatkan dari indera pengecap yaitu lidah. Yang selanjutnya ada proses terjadinya persepsi. Ada 3 tahapan proses terjadinya persepsi. Yang pertama terjadinya stimulasi alat indera. Apa sih yang dimaksud itu? Nah, di sini yang dimaksud adalah proses adanya rangsangan berupa data dari luar atau lingkungan, misalnya suara musik, bau parfum, keramaian orang, dan lain-lain. Selanjutnya akan diatur oleh pengaturan stimulasi oleh alat indera. Apa sih yang dimaksud dengan pengaturan stimulasi alat indera itu? Yakni dari data tersebut kita seleksi musik yang paling keras, bau yang dominan, orang yang kita kenal di antara keramaian, dan lain-lain. Nah, yang proses ketiga ini adalah proses alat indera dievaluasi dan ditafsirkan. Yakni setelah data stimulasi kita seleksi, data tersebut kita evaluasi kemudian ditafsirkan sesuai dengan kapasitas kita. Misalnya, apakah bau parfum tersebut wangi atau justru malah membuat orang pusing setelah mencium parfum tersebut. Nah, yang slide selanjutnya ada faktor internal yang mempengaruhi seleksi persepsi. Yang pertama ada kebutuhan psikologi. Apa sih yang kebutuhan psikologi butuhkan itu? Kebutuhan psikologi itu dalam keadaan haus, orang seringkali melihat adanya air di padang gurun atau yang bisa disebut orang dengan fata morgana. Nah, yang kedua ada latar belakang. Contohnya, orang berpendidikan tinggi memandang pung sebagai sebuah lifestyle, sementara masyarakat tidak berpendidikan menganggap pung sebagai penyakit masyarakat. Nah, yang ketiga ada pengalaman. Orang yang pernah kecelakaan di tanjakan serondol
akan mengalami trauma bila datang ke tempat itu. Sebaliknya, bila mempunyai pengalaman indah, akan terus mengulangi datang ke tanjakan serondol tersebut. Nah, yang keempat, ada kepribadian. Contohnya, orang berkepribadian optimis akan menganggap krisis global sebagai kesempatan, sedangkan orang pesimis akan memandang sebagai kehancuran. Nah, yang terakhir ada kepercayaan. Masyarakat umumnya memandang hari raya Nyepi sebagai hari libur biasa, namun masyarakat Hindu menganggap sebagai hari yang sakral. Nah, yang selanjutnya ada teori atribusi. Pengertian teori atribusi sendiri adalah atribut, secara bahasa atribut, sifat, karakter. Attribution, sebab, asal, penyebab dari. Nah, yang disimpulkan dari pengertian atribusi adalah proses penyimpulan motif dan karakteristik orang lain dengan melihat pada perilakunya yang tampak. Teori ini membantu memahami kejujuran orang dan sebab-sebab orang melakukan tindakan tertentu. Ada dua macam teori atribusi, yaitu atribusi kejujuran dan atribusi kausalitas. Di sini atribusi kausalitas sendiri dibagi menjadi dua lagi, internal dan eksternal. Atribusi kejujuran ada dua, yaitu mana pernyataan itu menyimpang dari pendapat populer dan diterima banyak orang. Di sini yang dimaksud itu seperti seberapa banyak sih orang yang setuju dengan pendapat kita, atau seberapa banyak orang yang dalam arti ikut-ikut dalam pendapat orang lain. Nah, yang kedua, sejauh mana orang itu memperoleh keuntungan dari kita dengan pernyataan itu. Yang selanjutnya ada atribusi kausalitas, yakni contohnya apa yang menyebabkan si A bertindak tertentu pada si B. Nah, di sini disebabkan oleh faktor internal atau faktor yang ada pada diri si A. Yang kedua ada faktor eksternal, faktor yang ada pada diri si A. Contohnya faktor yang ada pada diri si B, faktor situasi atau lingkungan. Atribusi kausalitas, apa yang menyebabkan si A bertindak pada si B. Nah, sekian presentasi dari materi saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.